Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hari Rizky dengan NPM 2115061079. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang logika yang meliputi konsep dasar logika, proposisi dan tabel kebenaran, proposisi majemuk, validasi argumen, tautologi dan ekuivalensi, penyederhanaan dan pembalikan, dan tabel semantik. Konsep dasar logika. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Logika merupakan ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Proposisi. Logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau statements. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah yang menjadi tinjauan. Proposisi, pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Contoh soal. Apakah ini sebuah pernyataan? Manusia adalah makhluk omnivora? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena proposisi merupakan argumen yang bernilai benar atau salah. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar, karena manusia adalah makhluk omnivora. Proposisi dan tabel kebenaran. Logika proposisi. Logika proposisi adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi. Dalam logika tidak diisyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusunnya. Penekanan lebih ditunjukkan pada bentuk atau susunan kalimat atau sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari atau semantik. Tabel kebenaran. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2n. Perangkai logika. Di sini ada beberapa macam perangkai logika. Yang pertama, negasi yang berarti tidak atau bukan. Konjungsi atau and yang berarti dan, disjungsi atau or yang berarti atau, satu atau keduanya, implikasi yang berarti jika, maka, biimplikasi yang berarti jika dan hanya jika, lalu ada exclusive or yang berarti atau hanya salah satu, lalu ada not and yang berarti bukan dan not or yang berarti bukan atau. Contoh soal. Tentukan negasi atau ingkaran dan tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Dia mengenakan kacamata. Misalkan P dia mengenakan kacamata, maka negasi P dia tidak mengenakan kacamata. Karena negasi berarti tidak atau bukan. Tabel kebenaran. Di sini proposisi tunggal pertama yaitu P bernilai true false, lalu negasi P false true. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama, konjungsi atau conjunction. Kedua, disjungsi atau disjunction. Lalu ada ingkaran atau negation. Lalu disjungsi eksklusif. Contoh soal. Buatlah proposisi majemuk dengan menggunakan perangkai atau dari 2 proposisi berikut. P hipo belajar matematika, Q hipo belajar bahasa Inggris. Penyelesaian, maka P or Q hipo belajar matematika atau hipo belajar bahasa Inggris. Tabel kebenaran, P bernilai true false false, Q true false false. Maka P or Q bernilai true false. Validasi argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi
Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi tidak ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid. Contoh soal. Tentukan sebuah argumen valid menggunakan tabel kebenaran berikut. Beruang itu berwarna hitam atau berwarna coklat. Beruang itu tidak berwarna hitam. Beruang itu berwarna coklat. Misal P beruang itu berwarna hitam, Q beruang itu berwarna coklat. Ekspresi logika P or Q, negasi P, dan konklusi Q. Pernyataan kondisional P or Q, N negasi P, implikasi Q. Tabel kebenaran nilai P true true false false, Q true false true false, maka negasi P kebalikan dari P yaitu false false true true, P or Q true 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 false, P or Q N negasi P bernilai false false true false. Lalu nilai P or Q N negasi P implikasi Q yang bernilai true 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 true. Karena kesimpulan yang dihasilkan merupakan tautologi, maka argumen tersebut valid. Lalu tautologi dan ekuivalensi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Ekuivalensi adalah ketika kedua bentuk pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama dikatakan setara atau ekuivalen secara logika. Contoh soal. Buktikan bahwa ekspresi logika berikut ini ekuivalen dengan menggunakan tabel kebenaran. A implikasi negasi A implikasi B sama dengan true. Penyelesaian tabel kebenaran. Nilai A true true false false, B true false true false, negasi A false false true true, negasi A implikasi B true 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 false. Maka nilai A implikasi negasi A implikasi B true 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 true. Maka nilainya ekuivalen karena ekspresi logika tersebut ekuivalen dengan nilai true atau tautologi. Penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak menggunakan disederhanakan lagi. Perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti menggunakan perangkai dasar, and, or, dan negasi. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Hukum-hukum logika. Ada beberapa hukum logika yang berjumlah 16 di sini bisa dilihat. Lalu contoh soal, sederhanakan ekspresi logika berikut ini. A or B, N negasi A, implikasi negasi B. Penyelesaian. Ekspresi logika yang di atas tadi disederhanakan menggunakan hukum A implikasi B menjadi implikasi A or B, N negasi A or negasi B.
Lalu disederhanakan lagi menjadi menggunakan hukum De Morgan menjadi negasi A, N negasi B, or A, or negasi B. Lalu disederhanakan lagi menjadi menggunakan hukum absorpsi menjadi negasi A or negasi B, negasi B or A. Disederhanakan lagi menjadi menggunakan hukum komutatif menjadi A or negasi B. Tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Jika semua cabang tableau tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true. Dinamakan tableau semantik yang konsisten. Heuristik pembuatan tableau. 1. Carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tableau yang tertutup, misalnya A dan negasinya negasi A, agar cabang tableau tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Aturan-aturan tableau semantik terdapat 10 aturan. Lalu contoh soal, apakah dua buah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama, yaitu negasi A, A implikasi B, dan negasi A or B? Penyelesaian tableau semantik yang dapat dibuat yaitu premis pertama, yaitu negasi A implikasi B, dan pernyataan kedua negasi A or B. Lalu menggunakan aturan nomor 2 pada premis kedua menjadi negasi A dan negasi A or B. Lalu premis pertama menggunakan aturan ke-8 menjadi AA yang bernilai negasi B dan negasi B, lalu tertutup. Pada dua cabang dari tableau di atas tertutup karena cabang di sebelah kiri berisi A dan negasi A, sedangkan cabang kanan berisi B dan negasi B. Maka kesimpulannya adalah tidak konsisten bersama-sama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.